Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis pada Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus adalah sosok yang bijaksana, yang memikirkan apa dampak atau apa yang akan terjadi ketika orang-orang Israel yang merupakan bagian dari iman percayanya kepada Kristus berada di perantauan. Kita boleh memahami sedikit hal terkait tentang cara berpikir dari Petrus. Seandainya saudara memposisikan diri sebagai anak yang tetap berada di rumah orang tua saudara, saudara akan terus berada di dalam pengawasan dan saudara akan terus hidup dalam rutinitas keberagamaan itu, karena ada yang mau menegur saudara dan mengarahkan saudara kepada hal yang seharusnya saudara kerjakan. Tetapi setelah saudara berada di perantauan, saudara tidak ada lagi yang mengawasi, ada hal-hal yang sudah longgar di sana, dan akibatnya saudara mungkin akan mengabaikan perihal tentang keberagamaan. Ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita renungkan, karena ternyata Petrus menggarisbawahi bahwa akan banyak orang yang ternyata berkata, kami akan berangkat besok ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang, mendapatkan uang. Dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mereka nampaknya merasa bahwa tidak ada sesuatu hal yang terjadi apa-apa dalam hidup ini. Hidup ini tetap begitu saja. Meskipun aku tidak bergereja pada hari Minggu, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kita semakin menyadari satu hal, bahwa sebenarnya orang yang rohani, orang yang hidup di dalam Kristus, dia harus memiliki perkataan ini. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ada signifikansi yang luar biasa, yang sangat berbeda terkait tentang ucapan ini. Mereka-mereka yang hidup dalam kepentingan duniawi, mereka menganggap bahwa aku mampu menguasai ini, aku akan kaya dan lain sebagainya. Tetapi orang yang hidup dalam rohani yang beres, dia akan berkata, jika Tuhan berkenan atau menghendaki, kami akan hidup dan kami akan dapat berbuat ini dan itu. Mari kita memahami tentang ucapan yang sederhana ini, karena terkadang kita lupa bahwa kita mudah menjadi sombong, mudah bertindak gegabah, dan mudah untuk memposisikan diri sebagai orang yang paling santai hidupnya. Kita harus serius menjalani hidup ini. Tidak ada waktu untuk berleha-leha.
terlebih terkait tentang memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita harus ingat satu hal, bahwa waktu atau tempat di mana kita berada ini adalah kondisi yang jahat. Jika kita sudah berada di dalam kondisi yang buruk, jangan sampai kita menjadi orang yang buruk. Apakah saudara masih mengingat apa yang pernah disampaikan dalam teks Alkitab, bahwa kebiasaan yang baik ternyata akan menjadi rusak karena pergaulan yang buruk. Kita punya kebiasaan yang baik, tetapi karena kita memiliki pergaulan yang buruk, hal itu menjadi berdampak. Kita tidak boleh terlalu santai dalam hidup ini. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita harus lebih mengembangkan bisnis dan menomorduakan tentang agama. Kita harus memikirkan segala sesuatunya. Dalam Lukas dikatakan kita kerjakan ini, jangan melupakan yang sana. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang bijaksana. Mari merenungkan ini Bapak Ibu. Saudara boleh meraih pencapaian saudara, gelar saudara, kesuksesan saudara, tetapi iman saudara harus sama-sama tinggi dengan segala sesuatunya. Jangan saudara memiliki kesuksesan yang tinggi, tetapi iman saudara adalah sosok atau sesuatu hal yang jauh sekali di bawah. Dan akibatnya, kita tidak jauh berbeda dari dunia ini. Iman harus mampu berdialog terkait tentang segala sesuatu yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, supaya kami tidak berleha-leha, tidak terlalu santai menjalani hidup, dan tidak terlalu menonjolkan atau memprioritaskan hanya sekedar tentang bisnis, kekayaan, dan hal-hal yang dapat ditawarkan oleh dunia ini. Bimbing kami Tuhan, supaya kami hidup selaras, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami mendapatkan apa yang kami butuhkan dari dunia ini, tetapi kami sungguh-sungguh hidup di dalam iman yang benar-benar teguh. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.